Ya, oke, kita mulai aja ya. Sudah bisa dengar suara saya? Sudah, Pak. Oke, ya udah. Berarti mulai ini Budiah izin karena sakit. Bu Rahmalia. Oh ya, ini sambil saya ingin mengingat apa? Saya ingin edit. Kalau Pak Pandri masih ingat komplainnya tanggal berapa ya, Pak Pandri? Bentar Pak. Mau saya biar ada data di saya. Komplain. (29 April Pak) 29 April 2024. ya. April 2024. Oke. Ya udah sekalian saya ini untuk pengingat semester 3 ya dulu ya. Iya betul Pak. Ya, oke, sekarang Pak Andre untuk yang lombanya gimana? Mau sudah coba? Kemarin saya sudah ngobrol sama Bu Yunita, katanya kan Bu Yunita yang mau jadi ini ya Pak. Ya dia bersedia yang pertama. Ya. Kemudian saya lagi melihat ini sih Pak, sebetulnya yang masukan Dr. Ramadan. Itu kan berkaitan dengan kalau kata Pak Gun kan waktu itu di tahap mana yang kiranya BPJS itu masih mampu membiayai penyakit pengobatan kanker gitu kan. Betul. Kalau bisa. Kemudian karena itu yang bikin sakit kan itu. Kanker itu sampai batas mana yang masih. Iya. Kemarin saya rekam itu Pak. Saya kayak dikuliahin 3 SKS sama Dr. Ramadan waktu itu di sana. Iya, saya rekam, izin saya rekam ya Dok. Ya silakan, nggak mau. Dia jelasin di papan tulis itu di ruang sidang. Jadi dia menjelaskan secara detail memang kalau misalkan mau dirujuk satu persatu gitu sesuai stadium, sesuai penanganan, itu banyak banget modelnya. Oke. Makanya berarti ini ya juga salah saya satu mau aja. diskusi. Nanti untuk prototype. Jadi kan saya kemarin ke BPJS gini, lomba ini untuk mencari kayak inspirasi lah. Nanti kalau memang ya situasi keuangannya bagus ya harus dibikin semacam kayak memang proyek yang lintas ini semua yang kira-kira terlibat itu ya. Sementara ini untuk nyari inspirasi lah, maka satu aja bisa. Oh ya, terus juga kalau kita dilibatkan mungkin karena kita kan punya juga penelitian yang dengan Pak Wajar kayaknya mungkin ada anggaran untuk ke Darmais dengan Bu Yunita. Kalau memang iya, nanti malah bisa kapan ke data untuk ini diskusi dengan Dr. Ramadan. Kan kalau nggak salah harus submit terakhirnya kapan ya? Karena pengumuman 1 Desember masih November ya. Oktober 27 November Pak Gun, masih hampir sebulan lagi lah. 27 November ya kan ya. Iya. Karena pengumuman. Jadi makanya nanti kalau memang dipandang, kalau Pak Pandri posisi di Jakarta kan? Ini saya masih di Jogja. Di Jogja. Enggak, makanya nanti kalau dengan beliau coba saya akan bahas dengan mungkin kalau Pak Fajar sama Bu Sulasri itu, ini Bu Sulasri belum, karena nanti ada Pak Fajar kemarin kan kapan ke Darmais gitu kan. Nah, nanti malah bisa sebagai pembimbingnya Pak Fajar. Itu jadi nanti kan ada Pak Pandri terus Bu Sulasri sama Bu Yunita. Karena untuk pergi ke sana ada dana yang penelitian dengan Pak Fajar itu. Oh iya. Kan anggotanya ada Pak Fajar, saya, Bu Yunita sama itu ya lah, malah mungkin gitu aja. Ya boleh. Nanti tinggal diagendakan. Nanti kalau kira-kira Ren cari waktu di sana Pak Ramadan yang pas Solo, nanti dari situ jadi segera bisa. Karena nanti kaitannya kan seperti yang Bu Sari udah kemarin juga creating new distribution bisa dilakukan kalau dipandang perlu kan. Bu Yunita sampai untuk ke konsep pricingnya, ke opsinya kan sudah. Jadi saya kira bisa diintegrasikan nanti jadi satu ini. Tapi nanti sebagai
Bu Yunita sebagai pembimbing, sorry ya, karena sudah lulus deh. Iya. Nah, bisa nanti tambah anggotanya paling Pak Hasan itu. Iya, Kan ada betul. 3. Jadi Pak Hasan, Bu sama Pak Wandi nanti kita sebagai pembimbing, sorry malah saya ingatnya masih belum selesai. Iya. Paling gitu aja nanti apa dicoba di konsep nanti ada waktu kapan, tapi kira-kira nanti mungkin perlu ini kalau memang dicoba nanti coba saya untuk mematangkan kira bentuk mana yang akhirnya layak. Mungkin sementara dengan Bu Yunita coba diintensifkan ya. Iya. Kalau kemarin beliau lagi AMI katanya, Prof. Iya memang itu. Tapi ini udah selesai katanya. Udah lewat itu. Dia mulai dibebani banyak administrasi jadi seperti biasa. Di prodi tadi kemana tuh? Ini bahwa saya kejarkan ke lektor kepala kan jadi bisa bimbing itu loh, jadi S3 kan bimbingannya nggak harus kebanyakan itu loh, jadi paling masing-masing 4-5 tapi efektif kan cepet itu loh kodol. Karena kan nggak harus kebanyakan, menurut saya terlalu fokusnya, jadi saya juga rasakan berat itu. Iya. Nah, makanya ini saya lagi ingin dorong pada yang sudah lektor kan untuk lektor kepala segera, kalau yang masih asisten ahli ya kalau udah dokter segera. Ini kan kita tambahan ada berapa dokter, malah saya bisa lebih inilah. Nah nanti dicoba ya dengan Bu Yunita janjian kalau nanti pas saya juga bisa nanti gabung. Ya, minimal ya online itu. Ya. Sama Bu Sulastri kan, Bu Sulastri paling lagi revisi kayaknya sudah selesai kok revisinya itu. Bu Sulastri kayaknya kemarin udah selesai ya. Ya jadi bisa aja itu nanti dikombinasikan, terutama di yang Pak Andi kan misalnya ya kaitan ke mau menggunakan konteks join modelnya ya bisa, terus nanti di situ kalau bisa ada kreasi new distribution-nya. Terus syukur nanti ada titik tadi yang kayak poinnya Pak Hasan itu. Jadi titik untuk bahwa cukup nyari satu aja, yang kan ada banyak. Nanti yang untuk secara medis ini yang di titik ini loh yang kayaknya harus minimal di cover lah itu misalnya. Karena kalau lewat itu kategori sudah kayak lanjutan mungkin nggak apa-apa. Kalau ini karena untuk target minimal kankernya terkendali lah misalnya kayak kan ada tindakan medis yang memang itu wajib dilakukan, dan nanti setelah itu kan dibikin bahwa saya kan lagi ada leveling yang kedua adalah yang 50-50, jadi saya bayarnya nggak harus bayar tapi nanti coveragenya lebih tinggi gitu. Terus ada yang full bayar gitu. Full bayar kayak persis ke swasta itu loh. Saya sering bayar premi, saya dijangkau sampai situ gitu. Nah kan pakai teori opsi kan bisa bikin kayak seperti itu. Nah itu yang Bu Yunita kemarin sudah saya kasih bekal itu, saya kira bisa untuk ke sana itu. Nah coba nanti coba kumpul bertiga, kalau yang Pak Hasan untuk mencari checkpoint-nya itu sebenarnya kalau bisa tetap melibatkan join modelnya itu. Itu saya kira bisa itu. Karena nanti tambahin ada titik di mana, dan nanti jadi malah itu kebaruannya banyak itu. Iya betul. Saya kemarin juga sempat diskusi Prof sama Mas Hasan. Kayaknya kalau misalkan di-combine gitu lebih komprehensif. Iya. Kita melihat nanti titik poinnya, kemudian secara medisnya. Nanti syukur ada kreasi distribution-nya karena memang dipandang perlu, ternyata untuk pas perilakunya itu nggak bisa pakai yang standar itu. Nah itu bisa. Tempat pasar juga saya lagi dorong untuk ada creating new distribution itu. Jadi akhirnya mengunculkan konsep checkpoint-nya itu. Jadi nanti ada 3 kebaruan di situ kan. Ada nah kalau yang Pak Hasan sebenarnya kalau nanti saya arahkan bikin 3 titik, tapi yang tadi jadi titik yang full coverage itu yang kira-kira jadi kayak VVT, terus titik satunya lagi itu sebenarnya pada nilai titik berapa supaya nanti ini kategori 1, kayak sekarang kan ada kan kemarin kan sempat mau disatukan. Nah kalau di satu harga itu ya bisa, tinggal bobotnya waktu membuat nah selama ini kan gara-gara gagalnya kenapa ini jadi, karena waktu bikin satu harganya tidak melihat
proporsionalnya. Harusnya kan kita dari kayak bikin portofolio itu, bobot sekian persen, akhirnya dapat return portofolio kan. Nah, kalau menggunakan pendekatan itu yang Pak Hasan, saya inginkan besok mungkin kalau memang mau maju itu menggunakan itu. Jadi melihat untuk ya tadi yang kategori sampai level berat itu tadi, yang level 3 istilah kalau saya anggap aja 3 level lah itu. Level 1, level 2, level 3 itu titiknya apa gitu. Titik apa pengubahnya itu loh. Jadi dia disebut sebagai level 3. Kan selama ada stadium kan itu kanker itu. Stadium 1, 2, 3, 4 sampai dianggap yang stadium paling berat saya nggak tahu. Nah, itu kan mereka pakai apa gitu. Nah, dari situ setiap naik stadium kan biayanya mesti naik kan itu. Iya, betul. Klaimnya itu. Nah, yang Pak Hasan sebenarnya mau saya arahkan itu ya nanti kalau memang nanti lihat jadwal kalau saya pas offline itu. Ya hari ini saya nanti jam, tapi kan saya sambil online yang bimbingan yang S2, S3 nanti setelah jam 1. Kalau besok saya itu offline sampai jam 1 ngajar itu. Setelah itu juga luang kalau Rabu malah jam 1. Ya itu ini tapi Prof, besok itu udah janjian sama orang data, pusat datanya Darmais. Oh, berarti mau ke Jakarta besok malah? Iya, hari ini malah nanti sore Prof, karena besok mereka sudah ngasih jadwal besok Pak ketemunya, karena dia mau ngasih data yang waktu itu kita minta itu Prof. Data tentang biaya itu, detail. Mungkin yang Pak Hasan sekalian ini aja nanti di apa? Yang terkait kalau ya sama terkait medisnya dulu. Setelah ketemu titik medisnya baru ke titik kita lihat biayanya ya. Jadi biayanya supaya ini saya kira ide ini mungkin masih saya moga-moga sih nggak banyak yang investasi. Iya. Karena memang kemarin yang saya BPS itu kesalahan karena bikin satu harga tapi tidak melihat proporsional terhadap kondisi luas Indonesia yang makanya nanti sebenarnya saya ingin digewekan itu. Kalau lebih luas lagi ya. Iya lah itu makanya ada giveaway-nya lagi. Nanti yang maksud saya yang nanti kan kalau mereka ingin apa yang ininya bisa saya bawa ke situ jadi karena selama ini Indonesia kalau mikir kan intuitif tapi intuisinya lemah gitu kan. Jadi menyebabkan ya karena bisa. Memang kalau senangnya menentukan keputusan sesuatu tapi tanpa riset kan jadi enggak terus juga tidak melibatkan modeling maka akhirnya mereka pakai intuisinya ya kalau intuisinya lagi bagus ya selamat tapi kalau lagi enggak ya kacau kan defisit jadinya saya kira hampir semua di beberapa kemarin saya di perusahaan aja masih kayak gitu ternyata setelah saya kasih data itu untuk ganti itu kamu sudah punya data yang bagus digital, tinggal panggilkan masa statistik. Kalau memang ingin biayanya murah, kalau panggil dosen nanti biayanya mahal. Ya mahasiswa dulu, kalau nanti memang mahasiswa nggak mau baru itu dibikin proses saya bilang kalau hanya untuk biar mereka sadar bahwa data itu kalau sudah dikumpulin ngapain kalau hanya diolah secara deskriptif kan sayang kan. Karena kalau sudah yang dibikin model itu kan tahu perilakunya jadinya. Oh datanya kayak gini loh perilakunya, maka terus berani ya kreasi new model, new distribution. Ya mungkin nanti kalau itu yang Pak dan dulu nggak apa-apa. Tapi saya kan ini karena nanti ya sambil menyelam minum air banyak itu kan lebih baik. Ya betul. Jadi ini oke lah bebas soal nanti nggak penting tapi yang penting di sini ide-ide yang ada bisa diturunkan gitu. Betul. Karena biasanya kalau kita berasal dari real problem itu malah untuk mencari kebaruan lebih mudah daripada hanya dengan baca paper di otak-atik malah pusing sendiri. Saya selalu lebih senang inspirasi dari real problem itu. Itu kemungkinan dapat kebaruan lebih besar daripada hanya baca paper yang kadang paper itu sendiri kebaruannya nggak ada kadang. Karena sekarang kan banyak paper kan sebenarnya kebaruannya nggak ada pun bisa lolos kan. Karena data baru itu sudah dianggap boleh kan di jurnal-jurnal itu. Jadi ya seperti orang bidang lain kan gitu kan, hanya karena dia datanya baru, terus pakai metode uji T, uji F, regresi, udah masuk jurnal kan. Karena memang di situ kebaruannya di datanya itu.
Iya. Maka saya ragu ya kalau untuk statistik kalau hanya ingin punya paper ya tadi data ini aja sudah nanti bisa lolos itu di jurnal. Tapi kalau dari sisi kita sebagai orang yang belajar modeling kan rasanya kayak ada sesuatu yang baru yang ditawarkan kan, cuman datanya. Iya. Itu yang selama ini saya pakai untuk saya walaupun kalau yang S1 malah kadang punya ide itu, tapi kalau ditawarin S3 nggak mau. Pengen nyicipin ada yang gitu, idenya gini kan Pak, ya udah kamu masuk pakai kan yang PMDSU itu loh. Oh iya. Saya lagi cari kok nggak ada yang mau. Padahal kalau lagi pas bimbingan kayak punya ide-ide itu. Ya, nah ini bisa yuk kan besok setelah gua apa ingin kerja dulu. Iya, Gen Z biasanya gitu, Pak. Nggak mau Iya, lebih jadi lama. mereka kan bayangkan S3 kan berat, terus pusing. Padahal ini kemarin fisika yang paling cepat itu. Iya. Yang wisuda kemarin ini saya kaget itu. Iya. Dia usia PMDSU 25 karena S1 langsung yang S2-nya cuma karena pakai yang itu. Papernya banyak banget, saya nggak nyangka fisika. Nah itu yang jadi kemarin lulusan yang tercepatnya itu sama termuda dokter. Usia 25 sudah dokter kan kayak di luar negeri sana. Itu rajin olahraga tuh. Iya. Temen olahraga saya tuh, Pak. Kenal sama orang. Kenal. Oh, saya akui kemarin saya lihat ini makanya dia ya ngomong enggaknya dulu ya dia hanya menjalani aja proses itu. Bayangkannya dulu S1 aja sudah ini sampai S2. Ya, nyari yang kayak gitu tuh yang susah. Padahal saya lihat anak-anak sekarang sebenarnya ya kalau lihat apa ide-idenya kadang bagus. Cuman itu ada nggak mau susah itu dong. Apalagi yang orang tuanya, orang tuanya mampu itu wah sudah boro-boro mikirin itu karena mereka ingin segera menikmati ya tadi apa, ya sebenarnya dianggap dunia kerja kan dunia menyenangkan bagi mereka. Walaupun nanti setelah ketemu perusahaan yang bikin stres ya dia keluar itu. Stres juga. Nggak tahan kalau itu yang nanti. Ya oke, saya kira untuk nanti di coba meramu nanti akhirnya mana yang jadi minimal kan untuk yang saya harapkan untuk paper yang kedua itu loh. Paper 1 kan udah jalan, yang paper 2 harapan saya sudah ada sesuatu baruan yang ini dan sekalian lagi ya tadi ide untuk ke BPJS walaupun nanti BPJS nggak sampai ke final nggak apa-apa tetap jalan kerjakan papernya kan. Itu. Iya betul Pak. Jadi nggak ada masalah karena yang penting diambilkan ide uji coba dengan data yang ada mungkin belum memuaskan ya nggak apa-apa tetap uji cobakan nanti pada saatnya harus dikembangkan lebih jauh kan bisa untuk memang targetnya kan untuk paper kedua kan jadi ya, betul. Tapi daripada nggak mikirkan BPJS kan ya sambil menyumbangkan pikiran. Iya betul. Karena BPJS saya lihat masalahnya kompleks dan juga jadi akibatnya kita bisa banyak tawaran kebaruan bisa dilakukan untuk modelingnya karena saya yakin di ini belum banyak yang memikirkan dengan berbagai sudut pandang itu. Iya betul. Tapi setiap ide karena kan ada kompleksitas lah itu yang memang tantang. Tapi sekarang kan dengan adanya komputasi yang tinggi numerik dan ada ChatGPT bisa membantu codingnya sebenarnya nggak terlalu khawatir itu. Yang penting idenya bisa dituangkan ya Pak. Betul, itu yang kalau sekarang saya yang penting ide berani terus nanti diskusi dengan ChatGPT itu kadang sudah mulai arahnya mulai kelihatan itu. Jadi saya kemarin saya coba aja ya walaupun saya nggak saya kerjakan lebih jauh tapi karena khawatir aja kalau harus yang kerjakan harus mahasiswa saya nanti nggak bisa tidur. Kalau udah mikir kayak gitu tuh kayak apa malam-malam aja masih ingin ini kan tapi kan bahaya kan sudah seusia saya masih mikir-mikir yang menyebabkan kalau dulu saya gitu kalau lagi mikirin pas yang S3 kan jadi udah mau tidur nggak nyenyak kan kayak banyak pikiran. Ide muncul pada saat lagi malam biasanya mudahnya itu. Iya, pas tenang. Iya, karena kalau baca malam-malam itu memang lebih ini kadang pagi saya kalau itu paling enak itu. Tapi ya itu resikonya jadi kalau pas yang nggak enak yang malam karena menyebabkan ganggu tidur. Tapi kalau yang pagi itu enak karena langsung mau kerja kan siang itu. Iya. Tapi ide kan muncul bisa kapan aja itu. Itu yang kadang menyebabkan apa? Beratnya tidur. Nah, makanya ini saya ini kok
dengan Bu Diah saya, ya hati-hati Bu. Kan dia lagi juga banyak yang harus dipikir kan, karena saya untuk nulis disertasi juga nggak mudah. Maka sekarang kalau yang sudah semester, yang sudah setelah kompre, kalau saya lebih baik jalan bareng ya antara paper dan disertasi itu. Jadi kalau Pak Andi tadi ngetik ini ada ide apa, taruh aja, nggak usah bayangin itu sudah rapi, merapikannya belakangan. Iya. Terus linknya ke paper yang kebetulan dibaca, langsung dibikin harefnya supaya nggak lupa naruhnya di mana. Kalau di Google Drive kan naruhnya entah di mana, bingung. Nah, langsung diharapkan setiap baru baca paper. Jadi kan kita tanya ChatGPT misalnya ini terus langsung dapat kan papernya. Oh ya ini saya ingin baca lebih jauh tapi kebetulan waktunya nggak memungkinkan. Ya udah bikin harapnya dulu. Iya. Tapi dikasih kata kuncinya, ini intinya apa. Nah, nggak usah rapi kayak sudah literatur review yang rapi, nggak usah. Yang penting taruh itu. Karena pakai LaTeX relatif mudah itu kan. Terus sekarang kan untuk bikin code LaTeX-nya minta bantuan ChatGPT bisa, baca copy, bikinkan code LaTeX-nya taruh gitu, jadi cepat. Iya. Sekarang kalau mau bikin code LaTeX lebih enak, minta ini bisa saya copy paste dari suatu tadi paper ini, saya ingin kata-kata kuncinya ingin saya ambil dulu. Nah itu langsung minta ChatGPT suruh buatkan code LaTeX-nya, sudah buat, copy taruh di. Jangan ngetik-ngetik semua, waktunya nggak cukup. Jadi kalau kita kan punya asisten pribadi 24 jam kan. Iya betul. Untuk buat slide juga, sekarang saya kan mau ngajar ini ya udah tinggal saya punya bukunya, mau yang bahasa Inggris bahasa Indonesia tergantung. Tapi kadang lagi saya ingin bahasa Inggris ya minta bahasa Inggris, bahasa Indonesia walaupun bahasanya nggak karu-karuan ya nggak apa-apa kan. Kadang terjemahannya ya. Tapi minimal kan kita nggak ngetik sendiri yang menyebabkan waktu kita habis kan. Iya betul. Karena di situ sebenarnya lebih kayak kerjaan mesin memang kan, kayak seperti kalau kita punya karyawan yang hanya disuruh administrasi kan kayak mesin kan sebenarnya. Nah itu yang besok kan digantikan oleh mesin kan. Betul. Suruh bikin kan. Nah itu cara kerja sekarang coba relatif seperti itu. Baik Pak. Siap. Oke. Saya kira untuk Pak Wanti sudah cukup Pak. Ada satu info Pak, itu kemarin dari Pak Danardono katanya paper yang pertama itu sudah diterima sama editor dan ada sedikit revisi lah gitu. Ya udah berarti revisi biasanya untuk ngerjain itu. Untuk apa yang namanya kamera ready-nya itu. Ya, ini lagi saya kerjakan revisinya, jadi kerja paralel. Ya kalau memang harus kerjaan sekarang kalau jangan sekuensial kalau S3 sekuensial bisa 7 tahun nanti. Iya Pak, kotaknya sambil dibagi-bagi kayaknya. Nah ya memang, kalau saya kadang pindah sini kayak gitu, mana yang lagi macet, pindah kayak kita pergi pakai mobil aja, kalau tiba-tiba sini macet geser satunya. Kalau sampai hanya satu jalan, itu yang bikin stres itu. Iya betul. Itu mirip seperti kalau kita pergi seolah-olah jalannya cuma satu itu macet itu, kan nggak enak. S3 harus punya banyak jalan kan. Nah, kenapa kemarin saya tawarkan ada kuliahnya ada geografiknya, ada Bayesian. Ini belum pakai Bayesian kan ini. Walaupun nanti kan saya bekali selalu ada yang ke arah geografis, lokasi sama ininya, nanti temporalnya, karena supaya kalau sini macet punya jalan alternatif itu loh. Iya. Jangan sampai maka target saya 4 tahun harusnya pada bisa selalu sadar bahwa masih ingat mahasiswa. Kadang kan lupa masalahnya. Itu aja Pak tambahannya. Apa di Jakarta pasti urusan ingat Darmais ya pasti lumayan. Kalau sudah ingatnya yang lain ya kacau. Makanya saya Pak Ramadan tiba-tiba ngirim apa langsung saya ini kanan. Dia kadang ya sekedar mungkin lagi. Maka saya ingin cari waktu kapan ke sana lagi, Pak, diskusi dengan Pak Ramadan itu saya senangnya itu kayak nggak ada habisnya kan itu. Iya, semangat ya Pak. Orangnya enak itu, saya senang gitu untuk diskusi. Dia kemarin jelasin ke saya aja semangat bener Pak. Sini kita pindah ruangan sini. Iya, ruangan sidang itu Pak. Dia jelasin pakai spidol di papan tulis saya rekam. Dia memang betul-betul ini dokter karakter dosen itu. Iya. Jadi kan ada dokter yang nggak punya karakter pendidik itu, wah susah itu. Diajak ngomong nggak enak. Ini maka yang saya kemarin itu dari
yang dengan Bu Yunita kan bukan enggak karakter dosennya menurut saya kurang. Jadi diskusi enggak antus, aduh susah ini saya. Yang kalau satunya ini yang kemarin Bu Mardia lumayan. Dia kelihatan punya antusias sebagai pendidik dan periset itu. Jadi kalau diskusi mantep lah. Dokter Ramadan saya akui, makanya saya kenal kalau Jakarta pinginnya ya ketemu gitu. Iya. Moga-moga sih, apalagi dia sebenarnya kan orang yang sibuk sebetulnya kan. Wah, sibuknya super. Betul, iya. Tapi kalau meluangkan waktu kok yo mantep, saya bilang, saya makanya waduh. Sampai nanti saya coba agendakan lah nanti khusus ke Darmai saja nanti kalau bisa operasinya ditunda ya Pak. Iya, makanya itu kan dulu sampai dipanggil itu kan. Dipanggil. Sudah siap Ada tamu. Kan. Tetap maunya dia milih diskusi daripada ngoperasi kan. Ya, moga-moga itu sebagai jalan menuju. Sebenarnya saya kemarin pengennya sih namanya tak abadikan di kopromotor saya. Ya nanti mungkin lain waktu lah kalau ada. Iya. Apa situasi berubah ya ada. Padahal sebenarnya orangnya enak. Bahasa ingin saya jangan sampai kayak terputus kalau udah ketemu teman yang enak. Iya betul. Susah tuh nyari kayak beliau lagi Pak. Betul itu. Saya sudah nyoba dokter berapa nih, setiap ke RSA saya ganti-ganti dokter, tujuannya mau nyari temen itu. Tapi susahnya sampai saya tanya, ini kok nggak minat ya ke kontak riset. Saya ngomong, saya orang statistik, orang ini. Kalau memang ya tetap enggak, walaupun data saya sendiri loh, saya ingin analisis itu enggak minat itu. Maka saya kadang pindah-pindah dokter terus. Karena saya lagi ingin cari dokter yang ya kan kategori sekarang penyakitnya orang tua kan banyak kan. Nah, mereka nangani orang tua kok sepertinya hanya gunakan intuisi, kadang saya khawatir kan. Ya sama seperti saya kejadian kemarin di Solo itu, jadi saya mau jadi korban ya, bahaya ya saya bilang dok. Besok lagi jangan kayak gini ya, enak aja ada orang sudah sesak napas itu bisa bablas saya bilang. Nanti disalahkan malpraktek nggak mau. Nah ini kan dunia kedokteran dunia riskan, tapi hanya kan nggak punya jiwa periset itu, saya ya ngeri. Ya oke. Baik. Berikutnya sobat yang ada. Ya oke, mungkin saya kembali dari sini aja lah, yang saya ngecek dari yang paling atas Budia pamit. Bu Rahmalia sudah ada belum ya? Bu Rahmalia? Pak, sudah ada. Nah, sudah sampai mana? Problemnya apa yang jadi gini ya Bu Rahmalia, punya teman 24 jam kan ya? Iya. Jadi pinter-pinternya sering cara bertanyanya ya, itu karena saya lihat ini mulai harus ada percepatan dari papernya, jadi ada macet di mana kalau codingnya. Memang ya sekarang kan ada pilihan ChatGPT. Kalau yang dilanggar UGM ternyata Gemini ya. Oke. Enggak Pak, saya nanti Gemini itu pakai akunnya UGM itu bisa lebih banyak, karena kalau ChatGPT kan gratisan itu, dia lama-lama ini kemarin sudah mulai jual mahal itu. Oh iya benar Pak. Jadi dia kadang berhenti, sudah saran-sarannya sudah mulai nggak enak itu karena gratis. Disarankan bolak-balik suruh upgrade yang berbayar itu. Iya. Nah, sekarang yang Gemini itu juga sudah bisa untuk, karena dilanggan UGM, jadi kalau pakai akun email yang UGM itu sudah bisa. Oh, iya, nah, tolong mulai ada percepatan kalau nanti dipandang perlu, karena saya lihat di papernya masih ada yang sepertinya kok jadi progresnya kurang. Nah ini silakan mulai ada percepatan ya. Nanti kalau memang dipandang perlu gini ya, jadi dengan saya minta online gitu, paling gampang kan gitu. Entah mau sore malam, nanti kan saya lihat waktu saya yang pas longgarnya. Kadang saya dengan mahasiswa saya kadang malam juga itu. Iya Pak. Karena yang penting itu kita produktivitasnya adalah itu. Saya juga yang batasi paling malam ya sekitar jam 7 lah gitu, sampai jam 8 dan tapi nggak selalu harus offline itu. Kalau di zaman kayak gini, kayak dengan Pak Pandu tadi, saya mungkin bisa lama nggak ketemu. Nanti ketemu kadang malah pas kalau di Jakarta aja, malah lebih lucu lagi kan. Karena memang nggak masalah kalau saya, yang penting gitu.
Ya. Nah, nanti silakan ya Bu Ramla kalau Iya, Pak. memang karena di forum yang ini kan harus bergantian, jadi Iya. nggak bisa terlalu teknis. Iya. Mungkin nanti cari waktu kapan ingin online siap Iya, untuk Pak. cerita kendala nanti sambil menunjukkan bagaimana cara kerja dengan dibantu yang AI ya, karena AI sekarang kan kayak tadi ya mau ngetik di latek gitu. Sekarang kalau Bapak ngetik satu persatu ya kelamaan kan. Iya, Pak. Tinggal apa yang ingin kita ketik taruh karena Bu namanya sudah mulai harus ada percepatan, ada kerjaan multitasking-nya harus dilakukan itu. Iya, Pak. Ya, nanti Iya, Pak. Makasih, Pak. ya silakan nanti cari waktu untuk Iya. ini ya. Iya, Pak. Apa Baik, kita Pak. online mungkin kira-kira 1 jam, moga-moga segera ketemu konkretnya ya. Iya, Pak. Makasih, Ya, Pak. oke, ya. Terus Pak Malim sudah ada? Pak Malim? Ada Pak, saya sudah ada Pak. Oke. Untuk yang paper dengan Pak Febri sampai mana? Kemarin sudah dikasih itu Pak, apa? Oh ya saya lupa ini Pak. untuk masih ingat untuk ini komprenya. Coba saya ingin komprenya Bu Rahmaliah kapan ya? Ini hanya untuk data saya aja. Ada kok Pak di itu di linknya tanggalnya itu, kapan? Saya karena sebentar, saya nggak tahu, saya dulu ikut pengujinya mungkin ya. Iya Bapak. Tapi saya lupa. Coba kalau masih ingat sambil diingat-ingat, Pak Malim juga komprenya kapan ya? Oke, kedap Pak. Lihat dulu. Ya, oke, sambil yang lainnya nih, Pak Muhajir komprenya kapan? Sambil ngelihat dokumennya. Saya komprenya 14 Desember 2023, Pak. Oke. 2023. Oke, Pak Muhajir, Pak Pandil sudah. Kalau Pak Hasan komprenya kapan ya Pak Hasan? Saya komprenya 6 Februari 2024, Pak. Oke, Februari 2024. Oke. Terus Bu Rosita. Sebentar Pak, saya cek dulu dokumennya. Bapak saya Rahmalia Pak, Januari 2022. Januari 2022 Pak. Tanggalnya berapa? Tanggalnya 24 Januari 2022 Pak. Oke. Januari 2022 ya. 24 Januari 2022. Oke, ya udah ini ya. Oke, saya 17 Pak, 17 Januari 2024. Oke, 17 Januari 2024 ya. Oke Pak, bukan 29 Pak, 2024. Oh iya, sorry, 2024 nanti tahun depan maksudnya. Lama itu Pak. Lama Pak, 900 tahun. 17 Januari ya. Pak Muhajir sudah, Pak Hasan, Bu Rosita tadi ya masih lagi dicari. Bu Rohana. Ini Pak, sudah ada Pak. Saya Bu Rosita. Saya Rosita Pak. Iya, oke ya. Itu tanggal 18 Maret 2024. Maret 2000. Oke, berarti tahunnya sama, besok ujiannya juga sama ya nanti. Oke, Bu Rohana tanggal berapa ya kemarin ya? Bu Rohana ada nggak? Halo, Bu Rohana? Kalau di sini nggak ada Pak. Oh, dia nggak join mana-mana. Oke, ini untuk yang Bu Mega ke bawah belum ya, tapi rencananya pokoknya semester depan ya. Ya kalau bisa di bulan-bulan inilah nanti di Juli lah karena di bulan semesternya bareng nih. Oke, Bu Rohana nggak ada. Terus Pak Muhajir udah semua kayaknya ya. Oh, yang Bu Diah tadi yang kalau Bu Diah karena sakitnya tinggal. Oke, saya kompal dulu. Ini ya, jadi sudah benar ini ya. Oke, Pak. Tadi yang Pak Malim, oke silakan. Sekarang Pak Malim. Pak. Jadi perkembangannya itu kemarin Pak Febri sudah memberikan contoh kuesionernya Pak, sedang saya sesuaikan. Terus yang hasil yang ke codingnya juga sedang saya sesuaikan Pak. Nah lalu kemarin. Memang ini kalau saya lihat yang Pak
Febri itu gaya di IPB, jadi kadang harus data kayak baru itu. Ini yang Iya, sempat Pak. jadi agak menurut saya agak lama, tapi oke lah, ini untuk bonus belakang nggak apa. Karena kalau yang di sini saya lebih senang pengembangan modelnya dulu sebenarnya. Jadi Iya. data bisa ambil dari mana aja, karena yang penting kita pengembangan model sebenarnya. Memang beda ini dengan kalau Beda yang style, di Pak. IPB kan Betul. mereka kayak seperti, karena ini bidangnya Pak Febri kan kemarin bukan di S3 matematika atau statistik, jadi Bukan, Pak, ekonomi. Kalau Iya. pengembangan modelnya sampun, Pak, sudah. Iya. Dan hasilnya hasilnya jauh, Pak, lebih baik. Jadi sudah sampai tapi kalau 0,9 untuk akurasinya. surveinya itu mahal nggak jadinya nanti biayanya? Nah itu Pak, nah itu Makanya saya coba justru mikirnya diskusi. itu, ngapain kita cari-cari mahal, uang untuk lulus di sini nggak perlu mahal-mahal gitu. Jadi kalau saya sebenarnya data kalau bisa, maka saya kemarin ada bimbingan saya S2, masa disuruh bayar mahal, nggak usah saya bilang. Yeah. Jadi ada beberapa orang kan sekarang pada jual data itu. Jadi di BPS pun ya, di BPS juga ada, nggak tahu pihak apa yang nawar-nawarkan untuk bayar data. Makanya saya kemarin kenapa yang, ya walaupun Pak Pantri pun nggak tahu, mungkin dengan Darmaisnya ada sesuatu, tapi tidak secara formal mengatakan bahwa dia memang jualan data itu. Nah sekarang memang di era sekarang kan kayak gitu. Jadi kalau memang mahal nggak harus dikejar ke sana ya. Jadi karena yang saya kejar dulu, kalau soal nanti untuk project gitu ya oke lah, karena ada anggarannya kan. Betul Pak. Jadi maka nanti perhatikan itu. Jadi jangan terlalu bahkan kalau nanti untuk nyebar kuesionernya biayanya mahal, nanti bisa jelaskan bahwa kita lebih di modelnya. Kenapa data kadang saya ke Kaggle lah, atau malah kalau saya lebih senang sebenarnya jurnal orang yang datanya kebetulan dipublish, dia ngerjakan pakai metode apa, saya kembangkan, saya modifikasi dan lebih baik, itu sudah ini biayanya lebih murah daripada kalau kita harus meng-create data dengan metode yang lama, itu malah nggak ada. Nah, nanti silakan ya, kalau memang jangan sampai menyita waktu terlalu banyak, karena saya targetkan kan tahun depan. Iya, Pak. Ini entah siapa mulai pokoknya 2026 yang ini ya kemarin kan yang sudah yang berlima ini kan saya targetkan harus ujian. Nah, atau siapa yang duluan, ya siapa yang beruntung ini 3 sampai 7 2026 akan saya habiskan gitu kan. Jadi maka silahkan jangan lupa, jangan sampai kita disita waktunya untuk sesuatu yang akhirnya untuk besok ya project terserah gitu kan, nanti setelah lulus S3 lah itu. Jadi ada beberapa jangan terlalu menyita waktunya, karena saya inginkan Anda mulai disertasinya jangan lupa, karena nulis disertasi juga lama ya, ini yang Bu Dia kerasa kan, nanti Bu Ramlah juga sama, ini harus nulis disertasi juga nggak mudah ya. Jadi apalagi ya nanti setelah revisi kemarin Bu saya juga lama pas penilaian itu. Karena kalau nanti kita nggak hati-hati bergaya seperti bukan S3 di matematik, itu penilai lihatnya kan di sisi itu, yang ini yang bikin jadi kadang bisa agak lama itu. Ya tolong nanti untuk Pak Malik ya, tolong perhatikan dari sisi itu. Yang Pak Febri oke, silakan, tapi kalau kira-kira memang itu jangan sampai malah jadi beban itu. Jadi nanti nggak Pak Febri mungkin dibikin jalan agak pelan, nggak apa-apa kalau memang biayanya mahal, nanti sambil memang mungkin kalau Pak Febri punya ide jadi ada project gitu ya silakan. Ya Pak. Kalau enggak ya nanti kerjakan yang lain kan, karena kita butuh, kalau misalnya ingin komplot kan harus minimal 2 paper itu. Iya Pak. Ini kan kemarin yang naik panggung kan 1 kan, Bu Yunita itu naik panggung. Wisudanya kemarin yang naik panggung kan syaratnya apa? Ya, publikasi Pak, kumlot Terus publikasinya jadi 2, jadi kemarin jadi yang dianggap ini kemarin hanya 1 ini kan, dari kan kita ada berapa, karena ada yang kelamaan kan itu di waktunya. Jadi ngapunten Pak, jadi yang penelitian yang bareng Pak Febri itu, yang data Kaggle-nya itu sudah ada Pak, dan sudah kemarin saya sudah buat codingnya dan hasilnya sudah bagus gitu. Kan kemarin memang mau coba 2 dataset, 1 data dari Kaggle, 1 data primernya itu yang dari Pak Febri. Yang data dari Kaggle itu udah selesai Pak, hasilnya juga sudah keluar gitu. Cuman kan
Ya udah nanti karena dengan Pak Febri gini, ini Iya. untuk karena gini, kalau yang riset Pak Febri dulu itu biayanya ada memang, nggak masalah itu. Oh, Jadi tapi kalau yang ini kan enggak, Anda kan. iya Karena Pak, kalau untuk kecuali LPDP ngasih dana survei ya lumayan, kalau enggak ya nggak ada Pak. nggak ada, makanya itu. Dan nanti kalau ini bahwa yang ini nanti untuk jatah besok lah misalnya untuk yang di ini, karena memang ini susahnya di riset di kita kan kalau yang seperti itu, makanya kenapa ada beberapa yang risetnya mahal itu kalau orang-orang yang memang karena mereka ngandalkannya kan untuk lulusnya kan data. Kalau kita kan yang untuk lulus kan Model. modelnya. Iya, betul Data Pak. bukan sebagai syarat. Tapi kalau yang di bidang non statistik non matematik mereka adalah data senjatanya kan untuk bisa lulus itu. Iya. Jadi maka kadang harus keluar biaya besar hanya untuk mendapatkan data itu. Iya. Nah ini yang saya harapkan nanti agak dibedakan supaya Anda nanti nggak terperangkap di situ kelamaan karena ya Siap, Pak. Nanti saya komunikasikan lagi Pak. Jadi dengan Pak Febrinya ya mungkin nanti ya intinya kita S3-nya di matematik, jadi lebih di modelingnya yang lebih diutamakan ya kan. Itu satu supaya nggak terlalu mahal kan, kalau hanya modeling memang mahalnya di pikirannya kan, harus banyak untuk coding itu. Satu lagi Pak, satu lagi Pak. Kemarin yang itu Pak Monef, kan kemarin saya ke Monefnya itu Pak Dur sama Pak Rodi Pak. Nuncio Pak, kan kemarin alhamdulillah kan yang sudah publish satu di jurnal Q3 sama satu di Proceeding. Kemarin sarannya dari Pak Dur itu kan rencana masih mau nambah 2 paper lagi untuk jurnal. Disarankan untuk yang ke Q2 sama Q1 Pak, gitu Pak. Tidak ke yang ke ya dicoba aja, nggak apa-apa. Siap. Soal ditolak kan pikiran lain nanti. Yang penting makanya di setup cari yang Q1 misalnya, kalau bisa lolos kan ya memang tadi untuk. Terus kalau nggak salah juga saya nggak tahu kalau LPDP ngasih reward nggak sih kalau S3? Ada Pak, ada. Q1 kan? Q2 Pak, Q1 Q2. Ya betul, karena yang S2 kemarin yang LPDP saya karena mengejar reward itu masuk ke Q2. Nggak apa-apa kalau malah sekalian aja tadi namanya sambil menyelam banyak air itu kan, minum air kan ya. Kalau memang ada kesempatan ambil aja, masuk ke yang Q1, Q2 kayak juga bisa nanti dicari aja template yang Q1 nanti syukur ditolaknya dengan saran itu kan, jadi bisa diperbaiki sekalian untuk masukan nanti kalau turunkan ke Q2 misalnya gitu. Nggak apa-apa, saya kira ya memang mengejar ke situ lebih baik gitu. Satu lagi Pak, siap. Satu lagi Pak Nunsia untuk yang format disertasinya Pak, kan minggu kemarin Bapak suruh memasukkan. Saya sudah masukkan Pak, dan hari Jumat kemarin itu kan ada jadi ini loh, Anda lihat di sini kan? Itu proposal Pak yang di atas Pak. Nah, proposal kompre lah nanti ada di sini folder disertasi gitu. Di mana? Di atas Pak, ngapunten Pak, di atas. Di atas. Oke lah, ya sudah ada di sini. Ya udah nanti bekerjalah di sini untuk yang disertasi itu. Itu yang latex, Pak, yang latex. Ya, Pak, jadi nanti di sini. Sudah Pak. Karena kan setiap Anda running kan saya dapat notifikasi. Jadi di email saya selalu mantau, nanti tinggal klik itu saya akan masuk ke situ. Karena setiap Anda ngompil, nanti Anda kerja kan ada, kadang nanti saya bisa melihat ada, nanti silakan mulai kerja di sini juga. Jadi misalnya ini sudah sampai mana? Terutama bab 1, bab 2 kan sudah bisa lah di ini kan. Jadi kemarin terus itu kan ini naruh hasil-hasil yang sudah dipublish dulu. Tapi nanti alur ceritanya kalau bisa ada ya, kadang karena yang publish duluan dengan publish yang belakangan kadang sekuensialnya nggak nyambung, kadang ada kayak gitu ya, dicoba gimana supaya alur ceritanya ada. Karena prinsipnya riset kan harusnya dari step ke step kan ada improvement. Nah, itu yang susah bikin cerita pada saat kalau publikasi. Makanya nanti walaupun dia masih draft, kalau memang dia layaknya duluan hanya karena belum beruntung
publish saja, itu kalau bisa alur ceritanya ada ya. Jadi misalnya ini mau hybrid training, terus ini alur ceritanya memang duluan ini dulu apa yang ke berikutnya ini, improvementnya apa misalnya itu nanti dibikin benang merahnya ya. Karena pada saat Anda cerita di sini, nanti Anda akan cerita bahwa saya di situ menghasilkan beberapa ini garis besar ini, nah nanti baru detailnya kan di sini di bab per babnya. Jadi kalau memang ini saja judulnya, kalau ini model-model itu sini ada implementasi, apakah perlu bisa atau bisa juga dalam satu ini juga nggak apa-apa itu. Nggak harus kelihatan ini aplikasinya jauh di sana kan, nggak juga. Dalam satu bab papernya itu nggak apa-apa. Iya. Karena yang penting kelihatan improvementnya dari setiap karya-karyanya itu. Jadi karena orang riset sebenarnya tujuannya kan memperbaiki keadaan. Jadi kalau dari keadaan yang ini saya perbaiki. Jadi daripada dipisah kadang belum, padahal di sini kan harus cerita kan, sudah ada implementasi kan, maksudnya sudah ke real data kan. Misalnya. Jadi nggak harus pisah kayak gini, nggak apa-apa. Malah kalau saya lebih senang dari model to model. Jadi nanti di dalam model itu mesti harus sampai real data kan, semua sampai real data. Beda dengan kayak skripsi kan. Kalau skripsi kan karena nggak ada kebaruan, ya udah bab 3 itu teori, bab 4 studi kasus gitu. Kayak tesis juga sama kan. Karena jangan bergaya tesis, bergaya skripsi, tapi disertasi kalau saya lebih senang langsung dari ini sampai ke real datanya terus itu. Pak, siapa? Kalau ini kan kalau gaya skripsi tesis memang seperti ini, jadi ini teorinya 4 hasilnya studi kasusnya gitu, kadang kayak gitu. Karena mereka nggak ada kebaruan metodenya kan, dibandingkan aja sudah gitu, udah. Pak. Ya, oke, nanti silakan mulai ditata sambil pokoknya kalau lagi macet ngurusi yang satunya pindahlah ke sini gitu. Jadi supaya nanti akhirnya bisa cepat itu. Pak, siapa Gun? Ya, oke, udah cukup. Sampun Pak, matur nuwun Pak. Oke. Terus untuk Pak Muhajir. Ini sudah disertasi sudah kan ini? Nah, udah. Iya. Kemarin kan yang pertanyaan ada masukan dari Pak Roni Pak terkait kenapa kamu milih metode optimasi itu Pak? Terus saya tanya Pak Roni, apakah itu harus pembuktian secara matematik? Apa kita cukup uji secara empiris gitu? Katanya ya nggak apa-apa kalau pilih salah satu ya paling nggak dibandingkan lah beberapa, jangan pakai cuma satu gitu Pak. Nggak, jadi setiap apapun ada motivasinya kan. Itu kenapa tadi kan benang merahnya adalah cerita itu. Jadi kenapa ini ngimprove dari mana sih metode yang ini misalnya. Nah ini juga sama ya, gayanya nanti dirubah ya. Saya ingin lebih senang dari model to model aja ya. Jangan dipisah kayak skripsi ini loh, ini teorinya terus ini aplikasinya gitu. Oh iya. Karena kalau Anda nggak bisa buktikan secara teori, bisa buktikan secara empirik dengan real data misalnya. Justru malah enak bahasnya gitu. Bisa ini mungkin kalau Anda punya 3 paper, ini judulnya papernya pun nggak apa-apa. Tapi gitu. Paper yang depan yang dianggap yang improve oleh paper yang berikutnya gitu. Ya nanti ini juga strukturnya ini kan masih tadi seperti yang saya sampaikan tadi untuk Pak kan masih bergaya ke skripsi kan ini kayak tesis itu. Jadi kalau dalam riset S3 memang kita harus bandingkan dengan yang kita improve itu. Kecuali kita penemu pertama loh ya. Penemu pertama enggak, ya mesti ada kayak contohnya Arts itu. Si Angel itu menemukan kan karena dia ngembangkan dari yang nganggap variansinya konstan kan. Ya. Nah, setelah itu yang maksudnya adalah kalau dalam konteks di S3 kita berpikirnya itu sebenarnya ada improvement apa di situ. Nah, itulah bikin ceritanya di situ. Bukti teori sama enggak itu ya sah-sah aja karena enggak selalu kita bisa buktikan secara teoritik misalnya, secara matematik misalnya kan enggak selalu itu. Tapi bukti empirik pun kadang bisa dipakai walaupun tidak bisa berlaku umum kadang itu. Kalau bukti matematik kan bisa berlaku umum itu. Makanya di dunia yang kayak sekarang ini maksudnya kadang nggak bisa ada yang menyatakan berlaku untuk semua keadaan itu enggak. Karena datanya ganti dia bisa juga jadi ini kasus seperti di yang bimbingan saya 1 S2 kadang di papernya ini bagus terus dia ganti datanya
kok jadi jelek. Nah ya bisa aja karena memang kondisi datanya beda saya bilang. Nah itulah yang memang nanti tantangan pada saat itu ya kita hanya bisa pada kondisi yang seperti ini dia bagus itu. Ya nanti sekalian tata tulisnya ini nanti di alurnya di apa ya nanti pada saat sebenarnya akan kelihatan pada saat nanti di pas pendahuluan ada kan mulai ada hasil nanti kan diceritakan si pendekar penulisan kan apa dulu. Nah di situ kalau bisa ada alur yang mengarahkannya itu. Dasar teori juga nanti yang dipandang perlu yang mana terlalu elementer mungkin nggak perlu misalnya. Tapi pokoknya taruh dulu nanti proses seleksi itu kan nanti lah di setelah saatnya saya nyatakan mulai fokus disertasi sudah nggak apa bisa mulai siap mau ke penilaian itu. Ya, oke ya nanti di Pak, ini ya untuk nanya sebentar Pak. Ya, oke silakan. Ini kan kata Pak Gun kan bisa pembuktian secara empiris tuh Pak. Misal ini kan saya sudah mencoba beberapa data Pak. Itu ada yang bagusnya, ada yang yang menggunakan Bayesian, ada yang bagusnya menggunakan genetik. Ya, kalau kita mencoba untuk beberapa data, kadang-kadang optimasinya itu bagus ini. Lah terus itu gimana Pak? Nah, justru itu berarti Anda harus bisa memahami data itu. Nah, ini yang memang beratnya di dunia empirik adalah itu. Itu yang memang beda dengan bukti matematik kan, enak kan, tapi susah mendapatkannya. Nah, itu namanya bukti secara teoretik. Bukti secara teoretik itu nggak mudahnya adalah karena kita butuh tool-tool yang nggak mudah gitu. Nah kalau bukti empirik ya tadi Anda harus mengenali kenapa datanya saya ganti jadi, maka kenapa harus ada yang data simulasi kita mengenerate karena kita kendalikan data itu sesuai asumsi model. Nah itu yang sering saya sekarang mulai ke anak bimbingan saya yang S1 S2 kenali setiap metode itu. Malah di kuliah pun saya mulai tak minta kayak gitu. Ini ada metode kamu kenali karena di ChatGPT kalau dimintai bantuan dia langsung punya jalan. Nah hasilnya kayak gini. Tapi minta syarat dari setiap alat itu mesti ada. Nah, itulah yang Anda kembangkan tadi. Nggak mungkin ada suatu metode atau model nggak ada syarat itu. Karena setiap dikembangkan, dia mesti karena ada pengembangan di syarat-syaratnya itu. Nah, ini yang harus dicermati. Jadi, kenapa kok jadi nggak konsisten itu? Nggak selalu lebih baik terus. Nah, karena datanya kan ganti-ganti. Itu. Iya. Nah, itulah yang tugas Anda adalah memahami bagaimana kenapa di data yang ini dia kalah itu. Nah itulah kan kita harus memahami si metodenya tadi dengan cermat. Ya gampangnya kalau zamannya masih metode statistik kan, ini bang asumsinya normal nggak terpenuhi normal, jadi hasilnya jadi kacau gitu kan. Nah, itu seperti itu. Nah, tapi di setiap metode nggak mungkin dikembangkan tanpa syarat itu. Maka ada yang mengatakan metode ini ampuh itu segala cuaca, nggak mungkin itu. Oke, Pak. Karena di statistik banyak sekali metode kan semua mesti punya ini kan persyaratan. Lalu metode estimasi aja, metode momen dengan metode likelihood aja sudah beda syaratnya. Maka hasilnya bisa menghasilkan tak bias, yang satunya enggak misalnya. Tapi kan lebih mudah misalnya kayak gitulah. Nanti bikin jadi tak biasnya kan caranya ada. Nah ya sudah lah, itu akan ada. Dulu waktu belajar pertama satu adalah metode momen, metode likelihood, ngapain kok saya belajar dua itu. Nah itulah yang saya harapkan Anda mulai mengenali setiap pengembangan model, metode itu dengan ya tadi seperti kita mengenal seseorang dengan sepenuh hati lah itu. Jadi nanti kita akan mengenali, oh iya ini nggak bisa ini ketemu ini. Nah memang itu tantangan yang berat pada saat memahami seperti itu. Nah, inilah di alur cerita ini nanti pada saat Anda menuliskannya, Anda harus bikin, ini yang kenapa nulis disertasi kadang nggak mudah kan di situ. Saya pernah rubah-rubah ininya, cuman untunglah pakai latex waktu itu, copy paste saja sudah selesai, nata lagi halamannya, nata lagi subsectionnya. Coba kalau pakai Word kan repot kan. Nah, ini kan masih yang kalau ada sekali lagi kalau memang situasinya kayak gitu nggak selalu aplikasi dipisah bab ya, dalam satu itu nggak apa-apa. Nanti saya lihat kondisional dari masing-masing ininya. Maka nanti setelah punya disertasi langsung bikin slide supaya alurnya cepat bisa ketangkep gitu. Kan kalau baca disertasi halaman 100 kan ya lama lah misalnya itu lah. Kalau dengan slide kan paling 20 slide kan. Tapi dari situ sudah kelihatan alur berpikirnya.
Nah, itu yang membuat slide kenapa juga susah, karena membuat alur berpikir kan. Nah, itu yang juga nanti kalau saya lebih, jadi saya cobalah ngebikin slide-nya lagi. Tapi ini kan, toh sama-sama kalau pakai Beamer itu kan mudah. Nanti soal aksesoris yang lainnya nantilah itu. Kalau ingin jadi lebih bagus, lebih ini, yang penting standar Beamer dulu aja, yang pakai latex itu loh. Jadi kalau ingin di sini nanti di folder disertasi sekalian aja Beamer-nya ada. Nanti mungkin saya akan ngekliknya malah Beamer-nya. Karena lebih cepat saya untuk menangkap alur berpikirnya itu. Dan nanti langsung bikin aja di sini, di folder ini, satu file lagi, minta bikinkan Beamer-nya itu, slide itu. Nah, nanti kalau saya kayak gini langsung slide gitu aja nggak apa-apa. Nah, nanti mintalah di sini Beamer gitu. Oke. Siap. Nah, nanti saya akan malah mantau dari sini, setiap ada sudah dapat apa, taruh sini, saya lebih cepat ingin menangkap pola alur berpikirnya itu. Oh, janji, Pak. Ya, nanti mungkin yang lain Pak juga mulai di sini langsung aja di folder disertasi pasangi slide. Nanti pakainya yang Beamer ya. Iya. Caranya mudah untuk ininya dari yang tadi naskah disertasinya, mintakan ke bikinkan Beamer-nya. Iya. Siapa? Nanti dia akan bikin maunya dia itu kan. Nah, ada tinggal yang penting sudah dapat template kan jadinya. Ya. Nah, nanti tinggal dibikin aksesorisnya supaya ada logo UGM-nya lah, ya ada apa itu kan nantilah belakangan nggak masalah. Kalau saya lebih ingin substansinya dulu kepegang itu. Ya oke ya, nanti ini untuk yang karena tahun depan kan tinggal berapa bulan kan. Siap Pak. Ya oke, saya kira udah cukup untuk Pak Muhajir ya. Nggih, matur nuwun Pak Gun. Pak Pandri tadi sudah, Pak Hasan ini. Nggih, Pak Gun. Ini nanti sama ya Pak Hasan juga mulai bikin slide di folder disertasi ya. Oh ya Pak, langsung di folder itu ya Pak berarti ini. Iya, di sini nanti kayak tadi, nanti saya pasangkan di sini nggak apa-apa nih, slide. Oh, makasih Pak. Nanti saya tuangkan ke situ. Nanti pokoknya ini masih kosong loh ya, nanti ada isi dan mulai bikin. Nggih. Semester 5 ya sekarang ya? 6 Pak. Sudah 6. Maka saya lagi ingin yang 3 tahun berarti sudah mau lewat kan? Iya. Makanya saya kemarin ikut wisuda nonton yang fisika, waduh, usia itu terus dia 2 tahun berapa itu? Nggak sampai 3 tahun nggak salah itu. Cepet. Iya, makanya saya terus, waduh ini tantangan untuk saya ini, saya ingin ada yang seperti itu. Saya Gih. Ya nanti makanya ini saya ingin selainnya ini sudah apalagi semester 6 berarti kan moga-moga ya pokoknya saya targetkan 2026 ini ya. Oke, silakan Pak Hasan, coba nanti mulai ya nanti saya akan mantaunya lewat slide lah. Oh, nggih. Baik Pak, lewat slide-nya nggih. Oke, pertama untuk yang mungkin ini Pak Hasan, kalau yang paper baik ada. Mungkin kalau yang untuk ide ke BPJS dulu tadi itu. Kita nggak bikin, sudah ada ide nggak untuk, ya tadi nanti kan gantian Pak Pandri sebagai yang ketua timnya, nanti Pak Hasan sebagai ketua tim, anggotanya tukar-tukar aja, pembimbingnya sama-sama Yunita nggak apa-apa Bang. Oh gitu, nggih. Soalnya kemarin Pak Danar juga misal ada apa? Oh ya Pak Danar bisa ya. Kayaknya ada mahasiswa S1 atau S2 beliau gitu Pak yang juga lagi mulai topik itu, jadi oh ya udah, berarti malah digabung ikut tim itu aja nggak apa-apa kalau sudah ada. Tadi yang Pak Pandri kan dengan mungkin itu, kalau yang Pak Hasan kalau memang tadi Pak Danar sudah ada, kemarin kan saya ingin yang S1 S2, kebetulan saya nggak ada yang bimbingan saya yang ke arah agak biostat. Jadi kalau Pak Danar biasanya kan S1 ada yang S2 biostat itu. Oke, nanti saya konfirm ke Pak Danar dulu, Pak, ya, cuma rasan kemarin. Malah sekalian Pak Danar jadikan pembimbing aja. Oh, nggih, nanti karena saya kan nanti di situ perlu ada pembimbing, malah anggotanya bisa Pak Hasan, terus anggotanya anak S2 S1 malah bagus itu kalau bisa dapat kayak gitu. Atau nanti nggak dapat ya Pak Pandri atau Bu Sulastri, oh ya, saya taruh gitu saja ya. Daruratnya. Kalau bisa saling silang kayak gitu, targetnya nanti kalau itu nggak berhasil juga nggak apa-apa.
lanjut ke paper itu kan. Nggih. Ya oke, silakan Pak Hasan sekarang disampaikan apa yang sudah. Kalau untuk paper yang terakhir itu Pak kemarin masih dapat PR lagi dari Pak Danardono terkait perhitungan preminya. Jadi ini minggu ini saya selesaikan, rencananya minggu ini saya konsul lagi ke beliau. Kemudian kalau untuk yang Pak Weying, nah ini kan kemarin dari Monef juga dapat saran dari Pak Roni Pak. Kalau yang model linearnya yang di Cox itu kan beliau mengatakan belum ada loh yang pakai mesin learning ada checkpoint-nya di survival gitu. Saya mikir apa yang punya Pak Weying tak bawa ke arah situ saja, misalnya kan Pak Weying juga komputasi gitu kan ya Pak ya soalnya. Ya kalau nanti apa memang sekarang sih apa dengan memang di machine learning yang penting harus kelihatan bagaimana si algoritmanya. Saya lihat kadang ide-ide di situ kadang belum karena lebih banyak mengandalkan dari kadang suatu package. Jadi sebenarnya kalau bisa algoritmanya kelihatan dengan jelas sebenarnya enak, itu bisa modifikasi apalah di situ. Ya kalau memang Weying juga kayaknya kan main komputasi kok. Coba kalau diminta idenya, karena kalau main di matematiknya semua kan berat. Betul, dah nyoba yang saya dulu juga kalau walaupun sempat ketanggor harus ada partial integral, tapi untung ada solusi numeriknya. Karena kalau solusi matematik kan berat itu. Dari solusi numerik kan lebih banyak jalan lah biasanya itu dibanding kalau solusi yang lewat rute matematik kan memang terbatas ya. Jadi berat itu biasanya dan nggak selalu karena Bapak kan close form. Nah, kalau dalam konteks ini kalau memang nanti checkpoint itu yang penting wujudnya hanya ketemu suatu titiknya itu. Dengan bantuan ya nggak masalah, nanti silakan aja dan sambil searching kalau memang kebetulan sudah ada yang pernah bermain di situ, ya ini aja nanti kalau dilihat kalau memang belum ada ya berarti yang pertama memulai kan. Karena kalau yang di bahkan masih juga yang masih mungkin di GW-kan juga bisa karena aspek kalau menurut saya kan ada daerah-daerah yang kalau untuk kanker itu karena yang mengelompok di suatu kampung itu dan perkawinannya sekitar itu kan karena genetik, terutama yang genetik itu loh. Sebenarnya saya ingin kalau bisa dimunculkan itu pun menarik. Nah kalau memang secara gunakan rute StatMat berat ya machine learning kan nggak apa-apa, kan machine learning juga main untuk bermain di ada lokasi juga bisa. Enggak, soalnya Pak Weying kan masih minta untuk kasus sederhana dulu yang sama beliau, jadi cuma satu covariat, satu checkpoint kan, yang banyak checkpoint yang di paper 3 ini kan ya Pak ya. Jadi saya mikirnya apa ya udah itu modelnya sederhana tapi pakai kalau istilahnya Pak Roni surf deep atau apa, jadi pakai semacam deep learning seperti itu Pak. Ya Pak, nanti kalau kalau perlu suatu saat tanya Pak Roni juga nggak apa-apa kok itu. Biar nah itu Pak, ada ceritanya itu. Jadi nanti kalau itu ide dari saya, nama saya masuk loh ya. Jadi kamu boleh kontrol ke saya. Oke Pak, saya tanyakan promotor dulu. Gitu. Saya dulu juga sempat kayak gitu kan, diminta malah. Jadi ya kalau namanya masuk ini kemarin saya juga ada yang dokter namanya ingin jadi yang masuk. Selama dia memang itu ya sah-sah aja. Yang penting kan kalau untuk sedang S3 itu harus penulis pertamanya harus yang masa S3. Kalau belakangnya mau 10 orang pun nggak apa-apa. Itulah kenapa kemarin saya minta ngontaki siapa. Asal jangan minta penulis pertama. Ya seperti kalau kita punya proyek ketua kan harus penulis pertama misalnya. Ya mau tidak mau kan. Yang semua yang ikut ya harus di belakangnya. Gitu. Ya kadang saya kan itu ide saya, tapi karena dipakai orang ya dia harus penulis pertama ya sudah nggak apa-apa. Terpaksa dikorbankan kayak gitu. Kadang ada kayak gitu. Tapi kalau ini kan selama untuk S3 harus yang penting siapapun yang ikut itu harus jadi penulis di belakangnya lah intinya. Iya betul. Jadi ya kayak Pak Weying kan nanti besok ya masuk. Justru malah menurut saya kalau semakin kalau saya punya pendapat, punya bimbingan S3 yang bisa ya tadi kayak misalnya ada Mas Febrinya, ada si ini ganti-ganti orang setiap papernya itu menunjukkan kan berarti variasi risetnya cukup bagus. Dan diharapkan kan setelah selesai jadi bisa berlanjut dengan beberapa yang memang
orang-orang yang sudah dikenal itu. Oke. Nggak apa-apa, nanti kalau memang nanti datang Pak Roni ini karena itu kan memang sekarang ngajar, kalau saya ngajar yang itu kan jadi memang dia masuk ke situ. Nggih. Nggak apa-apa. Nggih, nanti saya konsul ke Pak Roni, tapi setelah yang 3 ini submit mungkin saya baru intens nemuin beliau gitu sih, Ya nggak Pak. apa-apa, jadi itu kan masalah strateginya Pak Hasan aja mau iya. Wong akhirnya misalnya nggak bisa masuk disertasi nggak apa-apa, itu nanti masuk postdoc. Jadi S3 kalau saya tetap ingin ada waktunya, tapi kalau soal riset itu sepanjang masa kan. Iya. Jadi dengan siapapun silakan. Jadi jangan bayangin semua yang saya kasihkan, misalnya ide harus ngapa, harus diselesaikan waktu S3, enggak lah. Tapi memang semakin kita kaya ide, jadi punya banyak alternatif jalan, itu maksud saya itu. Jangan hanya satu ide, hanya macet di situ. Nanti kita seperti orang yang terperangkap jalan macet itu loh, balik nggak bisa itu loh. Itu kan berat itu kan. Kalau naik motor enak muter balik, kalau pakai mobil itu ya karena terperangkap kayak gitu kan paling stres kan, mau tidak mau harus di situ kan. Iya betul. Nah karena mobil nggak bisa dibalik dengan cepat, maka janganlah kita terperangkap seperti itu. Kalau sedang ini bagi yang juga yang masih nanti awal-awal, jangan menempatkan diri di posisi terperangkap itu. Maka harus banyak ide, banyak alternatif, terus banyak teman, itu lebih baik gitu. Ya kayak tadi soal minta nanti nama saya masuk, oke sah masuk gitu. Asal jangan minta penulis pertama itu, karena kalau dia kebetulan karena kadang karena project dan dia harus penulis pertama itu yang harus hati-hati, karena otomatis nggak bisa diklaimkan sebagai karyanya mahasiswa misalnya. Itu kan pernah kejadian yang jadi dia ini kan, maka itu beda ya kalau karena memang di situ tidak. Tapi kalau memang masih ada cerita, tapi nggak bisa untuk syarat maksud saya. Tapi kalau masuk ke disertasinya nggak apa-apa. Tapi kan kayak pendukung gitu ya Pak ya. Karena memang saya ada kebetulan topik ini ikut proyeknya siapa masih boleh, tapi tidak dimasukkan sebagai yang syarat karya pribadi itu loh. Karena karya pribadi harus yang penulis pertamanya si mahasiswanya itu. Ya oke, itu aja, nanti hanya untuk karena suatu saat kalau ketemu yang butuh penulis pertama itu. Ini alhamdulillah belum ada yang seperti itu Pak. Semua sudah sadar. Yang butuh penulis pertama kalau di Indonesia yang mau naik pangkat itu. Karena harus syaratnya penulis pertama itu. Iya. Betul. Ya oke. Terus berarti sekarang ada berapa ngedraft Pak? Saya ngedraft 2 sih, kan yang satu publish, yang 2 ngedraft, yang sama Pak Baying sama yang terakhir sedang saya konsulkan dengan Pak Danar ini. Itu yang sedikit lagi semoga bisa submit bulan-bulan ini sih Pak. Ya karena saya harapkan kalau dengan 2 itu bisa cum laude itu loh. Karena kalau cum laude syaratnya harus 2. Tapi harus ya nanti jurnalnya ya kalau yang ini Q3 apa ya kemarin ya sudah ya yang pertama Q3 ini yang saya draft hampir selesai ini juga saya templatekan masih di Q3 walaupun dapat saran sama juga kayak Pak Malim tadi dari Pak Abdurrahman. Cobalah ke Q2 atau Q1 nanti misal akhirnya yang publish 1 nggak apa-apa. Tapi nggak cum laude nanti misalnya kan Pak Gun ada keinginan bimbingannya cum laude gitu, jadi saya konsulkan dulu Pak. Cuman yang Pak Baying memang targetnya kan ke Q1 ya Pak itu, jadi makanya saya ini Q3 aja, nanti yang Q1 Pak Baying gitu aja Pak ya, saya mikirnya seperti itu. Ya jadi yang kalau memang yang ini mau dicoba pun nggak apa-apa, kalau mungkin sekarang kan jurnal nolak juga cepet kok itu. Iya, kemarin dapat listnya yang nolak cuman berapa minggu gitu dari Bu Rosita gitu nggih Pak, dapat sekarang listnya. Jurnal relatif karena semua reviewer itu dikasih waktunya pendek. Saya padahal ada yang 2 minggu. Nah, maka saya kadang kalau diminta gitu milih nolaknya adalah saya nggak mau mereview gitu. Kalau saya lihat butuh waktu, saya harus baca lama kan. Padahal saya kalau disambi-sambi terus saya milih nolak. Maksudnya saya bukan papernya ditolak, tapi saya menolak jadi reviewer itu loh. Karena kalau
baca cepat kan mesti cenderungnya mau menolak jadinya kan. Oh Karena ya. kalau mau menerima biasanya kan harus banyak saran-saran. Kalau nolak kan cuma asal ngomong ini nggak ada kebaruan, bisa nggak ada. Langsung pendek gitu. Bisa komennya nggak usah banyak banget gitu loh. Tapi kalau mau nerima kan mau tidak mau harus mana yang harus diperbaiki lah itu. Memang waktunya pendek sekarang jadi lebih. Kalau dia kelamaan langsung diganti itu. Oh ya. Kayaknya mereka sudah kena bisnis kan. Betul. Karena target, wah ini segera terbit kan, segera jadi uang kan. betul. Nah, sekarang satu paper misalnya berapa dolar kali terbitan berapa. Misalnya yang berapa $300 aja kalikan. Padahal sekali terbit itu kalau dilihat itu ya kayak punyanya Jerry Letter itu berapa coba itu. Kelihatannya ada mungkin 20 lebih kelihatannya kok saya lihat itu. Itu sudah uang berapa kan? Iya, udah ribuan dolar itu. Iya, makanya sekarang itu bisnis besar kok itu. Makanya mereka juga tahu sekarang melibatkan orang-orang yang walaupun untuk reviewer masih belum dibayar, ada beberapa ya yang bayar. Mungkin kalau minta Pak itu dibayar. Nah, ya kan. Nah, orang ya lama-lama tahu sana dapat ya pasti kadang terus hukum bisnis kan. Iya, betul. Ya, tapi akhirnya minimal sertifikat gitu kan. Nah, sertifikat kan untuk syarat kita juga kalau yang lain kadang tanyakan pernah jadi reviewer, wah. Ya ada untungnya gitu kata hanya ngejar sertifikat gitu, misalnya. Ya semua kan serba ada kepentingan di situ, nggak mungkin ada bebas. Ya, oke. Berarti untuk Pak Hasan sementara cukup ya sambil mulai ini ya. Jadi slide-nya ya saya ingin mantau biar nanti masuk tahun 2026 saya mulai bisa karena Pak Hasan sekarang semester 6 ya tadi ya, berarti kan sudah di Pak. Kalau kata Bu Rini kalau mau prakelayakan selesai semester depan tuh maksimal submit tuh Februari Pak ke departemen maksudnya. Nah itu makanya jadi sebelum itu kayaknya udah harus ngebut. Kejar kalau itu lewat ya sudah kan masih dapat yang semester 8 kan. Tapi mepet sekali nanti. Tapi jangan sampai terjadi kayak Bu Sulasri ini kemarin karena nabrak ke semester 9 jadi eman-eman itu. Saya usahakan Pak. Karena kalau sampai nabrak semester 9 menurut saya itu rugi itu kalau memang benar memenuhi syarat untuk bisa cum laude itu loh di ini. Baik Pak. Ya oke, ini masalah strategi aja lah itu. Ya oke Pak Hasan sementara sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih Pak Gunardi. Oke ya, ini Bu Rosita. Oke Pak, selamat pagi Pak. Ya, oke. Ini sama juga ya, nanti mulai bikin slide ya. Pak. Baru sedikit Pak saya. Nih, nanti saya taruh di sini mulai bikin slide. Pokoknya yang angkatan ini harus mulai bikin slide. Iya, siapa? Gimana posisi terakhir dari Pak Dur disuruh ngabang? Iya Pak, ya kemarin kan sudah submit 2, yang satu di reject, masih beberapa kali di reject, kemudian yang satu lagi sudah masuk di reject 1 kali, terus sudah saya submit ulang. Nah itu belum ada kabar dari jurnalnya, apa saya kontak saja ya Pak? Kira-kira sudah 1 bulan. Boleh kan itu. Jadi kadang kalau saya kemarin yang waktu baru saya mengontak editornya gitu. Untung akhirnya dia nggak marah, malah akhirnya menerima gitu. Waktu yang siapa tuh Bu, karena kan sudah tipis waktunya kan, saya harus banyak, akhirnya saya email terus, untungnya sana malah nggak marah, malah seneng gitu. Karena saya butuh surat accepted dulu supaya bisa masuk kelayakan, padahal waktunya kan kejar-kejaran itu. Jadi nggak apa-apa kan, ya memang ya, tapi untung-untungan ya, namanya editor kan orang kan kadang ya macam-macam itu. Kalau beruntung ya dia baik, kadang kalau nggak beruntung ya didiemin. Kalau ya nanti silakan aja dicoba aja. Intinya kalau saya sih coba aja, nanti lihat yang responnya seperti apa itu. Baik.
Karena Pak, nanti kelamaan kan saya ya, konsultasikan. kalau menurut saya zaman sekarang apa-apa sudah mulai cepat. Terus sama ini ya, untuk yang alur di sana konsultasi dengan Pak Dur ya. Pak Iya, Dur baik. inginnya yang seperti apa nanti gitu. Iya, Kan ini saya baru tempelkan beberapa judul-judulnya ya oke, nggak saja. apa-apa. Maka saya lihat halamannya masih 50, ini kan mesti masih judul-judul kan ini. Iya, iya Pak. Tapi mulai Nah, di yang ini semester 6 juga sudah kan? Apa semester 5? iya, sama dengan Pak Pak Hasan, Hasan ya? Pak. Maka Iya, 6 kan? sama Makanya dengan Pak maksudnya Hasan. nanti semester 7 kan tinggal ini bentar lagi kan. Sudah masuk. Iya, Pak. Nah, makanya nanti mulai dengan Pak Dur di ini ya, mulai tentang alur Alur disertasinya. Nah, disertasinya. nanti saya akan Baik, iya, Pak. mantonya nanti setiap sudah ini, minta aja bantuan untuk dibikinkan slide versi ChatGPT dulu lah, itu bisa. Nanti Oke, baik, yang Pak. penting nanti seperti apa, nanti kan kita mulai masukin sesuai yang keinginan kita itu. Oh ya, ya Pak. Jadi Baik. kalau sudah ada template dari yang temennya ya boleh pakai template temennya, taruh di sini kan, bisa itu. Oh Ini ya, ya. karena saya inginkan Pak sudah masuk semester 6, ini slide mulai dibuat ya untuk persiapan. Ya kalau beruntung semester 7 ya, kalau nggak beruntung ya semester 8, tapi jangan sampai semester 9 lah itu. Ah, Karena jangan Pak. sayang. Apalagi kalau Beasiswa ini sudah, soalnya. karena kalau memenuhi syarat harusnya bisa cum laude, tapi hanya gara-gara nabrak semester 9. Saya kena 2 kali itu, yang Mas Ivan dulu sama, yang Bu Sulasri kan sama. Pak Ivan juga dulu. Oh, iya. Karena ya prosesnya lama, karena kan dia kebetulan juga kayak Bu Sulasri kan, di ininya matematik, jadi penilaian kan lama. Jadi akibatnya nabrak semester 9. Akhirnya jadi nggak bisa cum laude itu. Ya kalau saya ingin kejarkan itu semua lah kalau bisa masih. Makanya papernya harus minimal 2. Ya oke, mungkin sementara itu. Iya, sampun Pak. Nanti saya coba kontak dulu jurnalnya Pak. Yang satunya kan masih di reject, jadi saya perbaiki, masih saya ulang komputasinya. Ya. Nggih, matur nuwun Pak. Oke ya. Bu Rohana sudah ada? Nggak ada ya kelihatannya ya? Iya Bapak, ada Bapak. Oh ada. Ya udah, pertama untuk mengingat kembali komplainnya kapan? Tanggal aduh mana ini nggak bisa. Tanggal berapa komplainnya? 19 Juni. 19 Juni 2025. Ya oke. Ini untuk Burana memang nanti ini agak, kemarin kan Pak, yang nanti tapi nanti ketemu di, bisa kan nanti setelah saya kuliah saya selesai jam 1 ya nanti. Coba ketemu sebentar, walaupun saya kemarin malah dengan Pak Yakub belum sempat kontak, makanya malah kontaknya kan Bu Rohana. Malah dengan saya belum cerita, walaupun ada ngomong memang beberapa. Jadi harapkan mungkin bisa dapat data real besok untuk terus mungkin papernya bisa jadi lebih bervariasi. Tapi juga sama ya, sekarang saya harapkan saya lagi ini ya, kalau memang moga-moga ya dilancarkan. Saya ingin ada yang ini kan semester 3 ya sekarang ya Bu Rohana ya. Iya, semester 3. Nah, makanya besok kan semester 4. Jadi 5, 6 target saya kalau bisa ya paling lambat semester 6, berarti di yang 3 tahun itu. Nah, Insya Allah. makanya ya namanya target kan boleh aja kan. Jadi nanti mulailah, maka paper 1 sudah, paper kedua nanti kita ada banyak pilihan kan. Walaupun ada paper nanti yang gunakan real data, saya kan juga ada improvement di kebaruan di metodenya kan. Jadi nanti mungkin kita sementara ngedraft berapa paper ya sekarang ya? Yang dengan Pak Maha 1 ya? 1 yang ini yang GW Armak itu Bapak sebenarnya sudah nanti bisa adanya dengan Pak Yakobnya ini yang iya. Karena Pak Yakob itu orangnya menurut saya rapi itu cara kerjanya man. Idenya banyak bagus banget. ide. Saya kemarin diskusi di Jakarta sampai nggak kerasa
Untung kan dari jam berapa? Dari jam 8, 9 sampai jam 12 kan sudah terus segera mau ke bandara. Kalau enggak dia masih betul-betul idenya bagus itu. Dia sebenarnya menurut saya malah layak jadi dosen itu. Iya, benar. Enak sekali jelaskannya, terus terus rapinya semua yang saya dicatat itu. Oh iya. Dia sambil saya di ini terus dia punya ide Pak dicatat semua. Jadi makanya nih besok kan terus November mau ketemu kan ke sini nanti moga-moga itu betul-betul wah ini seandainya dia mungkin kan saya ada teman yang di Bursa Efek karena dia dokter jadi bisa jadi dosen kan akhirnya setelah pensiun. Jadi anak dosen gara-gara sekarang minimal S2 itu yang bikin jadi kayak Pak Yakob kan enggak. Padahal sebenarnya kalau dia ketemu saya masih di usia yang ini saya dorong untuk kan saya ada beberapa praktisi yang bagus saya kalau yang dia kayaknya punya tipikal dosen saya inginnya kan setelah pensiun dia pada jadi dosen itu loh. Ini beberapa ada teman pun saya sudah ada yang dosen di Jakarta kan di swasta. Itu kan bagus itu kan Pak Jakob sebenarnya bagus sekali yang dia kayaknya hanya S1 sayangnya. Iya betul Pak. Jadi aduh sebenarnya tapi nanti bisa untuk karena dia masih dipakai juga di tapi menarik dia ininya. Saya terus terang cara kerjanya itu tipe praktisi yang ini bisa untuk juga. Nanti coba ini ya. Nanti siang coba nanti sambil saya call nanti ke Pak Yakobnya nanti mungkin suatu saat cari online untuk persiapan November itu. Karena November ada apa? Misalnya ada kegiatan terus di sekalian papernya juga nanti ada yang memang kita draft gunakan ide dari yang Pak Yakobnya itu. Dan moga-moga ya ada 2 paper lagi lah bisa dibuat itu. Ya nanti ya kira-kira jam 1-an ya. 1. Oh ya. Hari ini jadi dengan Pak Maha enggak ya Pak ya? Oh ya Pak Maha jam berapa ya saya malah lupa. Kalau Pak Maha kemarin jam 2 ya? Iya ya? Ini ya dengan Pak Maha ya? Saya lupa Pak. Jam berapa ya? Diskusi riset ini kayaknya dengan Pak Maha kayaknya ini. Ya kalau nanti di 11. Karena kemarin kan digeser. Oh ya betul ya. Itu gesernya kemana ya jadinya saya juga. Coba nanti di WA aja Pak Maha ya. ya. Saya WA lagi Pak. WA lagi aja. Nanti gesernya kemana itu. Karena dia lagi masih kuliah itu. Jadi agak. Ya oke nanti dikontak aja Pak Maha kalau memang nanti tapi kalau nanti sekitar jam 1 kalau ternyata ada karena singkat saya enggak karena saya ada kuliah kok sampai jam 1. Berarti kalau saya tanya Pak Maha jam 1 atau jam 2 gitu ya Pak? Ya jam 2 waktu sini lah gitu. Jam 1 atau jam 2 waktu sini gitu. Nanti dia akan menyelesaikan. Kalau dia memang ada kuliah geser agak lebih ini ya enggak apa-apa. Ya. Ya oke sementara cukup itu ya. Iya Bapak terima kasih. Oke ini untuk yang berempat ini yang satu angkatan ini. Untuk yang berempat kalau bisa ikut kuliah saya yang di 4-4-nya ya. Nanti yang literatur review itu yang hari Kamis ya. Benar ya Pak Leksi ya? Rabu, Prof. Ya benar Pak, yang literatur review. Literatur review. Ya, yang betul, Pak. Pak Andri dengan Pak siapa? Yotenka ya? Ya, Pak. Nah, nanti yang berdua ini apa mereka sama Bu Nurul tetap kalau bisa ikut ini juga ya biar saya sekalian apa. Terus yang Rabu yang kuliah analisa hari apa ya yang analisa data ya bentar. Rabu jam 1, Pak. Jam 1. Kok saya bisa belum ke jadwal di sini ya? Apa saya salah? Oh, mungkin enggak saya bikin Oh ya, ini sebentar. Kemarin saya udah jadwal kuliahnya makanya. Oh ini ada. Oh coba hari Rabu ya jam 1 ya? Iya Pak. Maka saya kok bingung ini tiba-tiba muncul di sini malah yang kok pagi ya jadinya ya? Yang benernya jam 1 ya ini ya? Iya Prof, jam 1 hari Rabu. Kok saya bisa nulis? Bisa berempat ini ya di yang Rabu jam 1 ini. Berempat. Bisa semua. Bisa Pak. Berarti ini
berarti saya ubah jadi ini ya tanggal 29 ya. Iya, Pak. Rabu tanggal 29 jam 1 siang ya. Semua bisa ya berempat ya. Nanti di ruang G otomatis karena berempat. Ini setelah saya pikir kemarin apa acara ini dan selanjutnya. Berarti tanggal 29 kok mana tadi saya sudah tak bikin belum kelihatan. Kok malah ini. Nah. Mingguan pada hari Selasa jam 1 sampai 5. Tanggal berapa tadi? 29. 29 ya. Ini harusnya sama-sama 29 gara-gara ini jam 13 sampai udah benar ini. Oke ini ya, berarti udah ya. Jadi nanti hari Rabu jam 1 kayaknya di ruang G itu ya. Karena Iya, Pak. Iya, Pak. kalau jadwal di semesternya bener ini ya, di ini ya jam 1. Ya, Prof. Jam 1 di ruang G. Terus yang literatur juga sama ya di sama, Prof. Jam 1 ini ya di yoga. Nanti untuk yang berempat ini ketemu saya jadi seminggu 2 kali kan di Rabu sama Kamis ya. Siap, Prof. Dan untuk di ininya di overleaf-nya Anda juga sudah siap-siap ini ya proposal kompre, jadi template proposal kompre. Terus juga sama mulai walaupun belum jadi proposalnya, tapi saya harapkan mulai bikin slide juga, walaupun slide-nya masih sederhana ya, baru masih pendahuluannya, hasil literatur review-nya. Karena saya ingin melihat alur ininya dulu. Karena saya targetkan nanti kan sama-sama komprenya bareng kalau bisa di semester 2 itu kan, berarti di tahun depan juga itu. Nanti mulai bikin seperti ini, nanti di istilah, walaupun masih Beamer sederhana ya, pakai Beamer nanti ya, minta ke ininya, jadi template. Nanti taruh di yang folder untuk proposal ya. Nah, nanti kalau mereka masih lagi ini, masih idenya mana, ya nggak apa-apa, nanti mana yang akhirnya mantep gitu kan. Saya kira untuk bikin kita bantuan ChatGPT untuk kepentingan yang awal, yang penting pokoknya ya dapat bentuk slide lah itu. Nanti setelah itu dirapikan nanti sambil melihat mungkin template yang sudah mungkin kayak Burana yang sudah kemarin kompre. Makanya nanti saya usahakan ini berempat, moga-moga bisa bareng lah di semester 2 paling lambat ya semester 3 ini, karena ada yang kemarin saya mau kok ada yang sudah semester 3 belum ini, bisa nanti bahaya juga itu. Jadi ini kalau lihat yang misalnya, nah ini mungkin Buramalan ini juga untuk yang mungkin dulu jadi 19 tapi ininya 22 kan kelamaan komplainnya. Jadi ini usahakan nanti saya akan coba kontrol supaya jangan sampai lah ada yang kelamaan ini. Ini 22, 24, semester 3-nya, ini 22, 23 relatif. Ini benar ya Pak Muhajir 23 ya? Iya Pak Muhajir. Iya ya? Enggak Pak, benar Pak. Desember, sorry ya. Desember. Benar Pak, iya Desember Pak. Benar cuma selisih berapa hari, tapi kesannya selisih setahun. Itu sudah dikasih SP Pak waktu itu Pak. Oh gitu. Ya. Oh itu karena sudah dikasih surat untuk segera waktu itu Pak sama Bu Limin. Makanya sudah agak lambat ini berarti kan, pada dulu agak lambat. Maka saya inginkan jangan sampai dapat surat cinta dari Kaprodi. Oke, ini yang berempat ya, tolong siap-siap untuk jangan untuk mulai siapan. Makanya saya sarankan dengan seminggu ketemu 2 kali, moga-moga yo
masih ketambah lagi kan nanti semester genapnya, moga-moga bisa jadilah itu. Walaupun kalau untuk yang di nanti karena dengan Pak Rodi, tapi Pak Rodi kemarin saya banyak komunikasi, kayaknya moga-moga ya satu arah tadi ininya, jadi kayaknya berusaha dengan Pak Agus saya juga mudah komunikasinya, moga-moga bisa on the track lah itu, jadi bisa on time, jadi kompre di semester 2 paling lambat ya semester 3, syukur di semester 2, terus nanti ya ujian ininya di semester 7 atau semester 8 gitu. Semua coba pikirkan target-target itu supaya jadi apa, selalu bekerja dengan semangat dan selalu ada apa, produksi lainnya produktif. Jadi mungkin mulai ngedraft, maka nanti untuk yang ini juga mulai saya harapkan mulai ngedraft salah satu hasil supaya nanti setelah kompre langsung sudah bisa submit itu yang saya coba targetkan untuk ini. Ya oke, saya kira ada yang ingin tanyakan dari yang berempat ini. Memang nggak saya buat satu persatu karena masih ketemu tiap minggu, jadi kalau yang lainnya kan ini sampai yang nomor 8 kan sudah nggak ada kuliah, jadi nggak pernah ketemu, jadi hanya lewat online ini. Maaf, yang ingin disampaikan? Prof. Ya. Kalau untuk yang hari Rabu jam 1 mungkin saya nyusul 1:30 ya Prof, karena nggak apa-apa. Jadi ada kuliah depannya ya? Saya sama Bu Afia yang Ilkom Prof jam gitu. jam 12. Ya, oke. Karena kan sampai jam 1 nggak apa-apa, nanti agak lebih lambat dulu. Ya. Izin Prof. Ya, nggak apa-apa ya. Yang gabung join kelas dengan Pak Lexi itu yang tatap mukanya juga ikut saya sama Mbak Nurul, Prof. Mana? Yang join mata dengan Pak Lexi, yang literatur saya sama Mbak Nurul, apakah ikutan join tatap muka juga atau online saja gitu, Prof? Ya, terserah Anda, kalau mau tatap muka boleh, itu kan di ruang G ya Pak Lexi ya ini ya. Yang hari Kamis. Iya, Prof. Betul. Iya kan? Di ruang Karena G. kalau yang seperti siapa, ya kan juga kelihatannya masih dengan Bu Afia kok yang, iya benar ya, untuk literatur review-nya kan? Iya saya Prof. Dengan saya sebenarnya belum ya, iya kan? Kalau jadwalnya hari apa ya? Karena seingat saya jadwal yang Kamis hanya dengan Pak Lexi itu. Iya, Prof. Pak, kalau YTNK di hari apa? Kalau yang jadwal di semester-nya? Kalau di semester sama Bu Afia itu aslinya Jumat Prof, cuma digeser sama beliau hari Rabu. Oke. Rabu jam Berarti kan yang Kamis ini bisa kan? Insya Allah bisa Prof. Walaupun yang dengan saya pun besok akan saya geser, kan nanti setelah Bu Afia itu dengan saya itu. Tapi saya biar nggak ruwet lihat si master itu, saya milih udahlah nanti tak kumpulkan di sini. Makanya tadi yang untuk Bu Nurul sama Bu Mega nanti gabung di sini karena supaya apa, yang ini kan dalam rangka mengejar supaya proposal segera jadi itu. Jadi makanya kalau bisa seminggu 2 kali ini saya kira nanti buka-buka semester 2 bentuknya sudah kelihatan lah proposalnya itu. Maka nanti jadi ketemu hari Rabu berempat, Kamis berempat ya. Jadi saya kira pakai ruang G karena yang penting terjadwal di semester kan berarti aman itu. Ruangnya dapat itu. Karena kemarin kalau berdua kan biasanya di ruang saya itu kan. Nah, saya kemarin yang Pak Ray sama itu harusnya memang kemarin bisa ikut sekalian di yang saya, karena saya inginkan supaya berempat ini bisa segera on the track gitu. Karena kalau sudah on the track kan enak itu, tinggal melanjutkan perjalanannya, mungkin jadi nggak stres tapi adanya kan sibuk gitu kan. Bukan sibuk stres tapi sibuk tenang kalau bisa gitu. Jadi itu kalau S3 yang jadi nanti nggak sampailah harus ada sakit karena kadang tekanan fisiologisnya kan berat lah kalau masih sedang S3 itu. Ya oke, saya kira untuk hari ini sudah cukup ya. Cukup, Prof. Ya oke, saya sorry. Ya oke, saya tutup ya. Lagi nanti yang Burhan nanti ya jam 1-an nanti di muka-muka memang. Iya, baik, Pak. Ya oke.
Oke, saya tutup ya. Baik, terima kasih Prof. Yuladi. Terima kasih, Prof. Yuk.